Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nitias dan saya dari kelas 11-3. Hari ini saya akan membahas tentang materi perlawanan terhadap kolonialisme sebelum terjadinya kesadaran nasional. Pada saat pertama, saya membahas tentang pendahuluan, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme telah menjadi bagian penting dalam sejarah banyak negara, termasuk Indonesia. Khususnya, periode sebelum lahirnya kesadaran nasional seringkali dilihat sebagai titik balik penting dalam perjuangan kemerdekaan. Bangsa Eropa datang ke Nusantara pada awal abad ke-16. Awalnya bertujuan untuk pedagang rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan tujuan bergeser menjadi penerapan kolonialisme dan imperialisme. Sedangkan pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan. Tujuan utamanya untuk mengusir penjajahan dari Nusantara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik perlawanan. Yang pertama, bersifat lokal atau kedaerahan. Yang kedua, bergantung pada seorang pemimpin yang karismatik. Yang ketiga, perlawanan dilakukan secara fisik dan menggunakan senjata tradisional. Pada saat itu, rakyat Indonesia sangat mengandalkan senjata. Yang keempat, mudah dipecah belah serta diadu domba. Yang kelima, strategi perjuangan masih belum terorganisir dengan baik. Selanjutnya di sini ada sikap dan kebijakan dari VOC. Dengan adanya penjajahan yang dilakukan bangsa Barat, memunculkan macam-macam bentuk kebijakan pemerintah kolonial yang ada di Indonesia, yang justru merugikan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah sikap dan kebijakan dari VOC. Di antaranya, sikap dan kebijakan VOC itu ada satu, monopoli perdagangan, yang kedua intervensi atau campur tangan terhadap perusahaan internal kerajaan pribumi, yang ketiga ada ekspansi atau perluasan wilayah, yang keempat diskriminasi terhadap penduduk pribumi, yang kelima penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, dan politik etis. Kemudian di sini juga saya menyebutkan perlawanan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu untuk melawan kolonialisme. Yang pertama, ada perlawanan dari Kesultanan Ternate. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Bahabullah. Di bawah Bahabullah, Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Selanjutnya, Portugis menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Pulau Timor Timur sampai menjelang akhir abad ke-20. Yang kedua, terdapat perlawanan Aceh. Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 sampai 1904 melawan kolonialisme Hindia Belanda. Hal ini dilatar belakangi oleh ambisi Belanda dalam menguasai wilayah Aceh. Perlawanan Aceh tercatat sebagai perlawanan terberat dan terlama sejak abad ke-19. Perang Aceh pertama dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah. Selanjutnya, ada perlawanan dari Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Kemudian yang keempat ada perlawanan Perang Bali. Perang Bali disebut dengan Perang Puputan atau Perang hingga titik darah penghabisan. Perang Puputan terjadi karena Belanda ingin menguasai Bali yang terjadi pada abad ke-19. Perang Puputan di Bantai Buleleng terjadi karena Belanda ingin menghapus hak tawan karang yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di Bali. Sekian dari pemaparan materi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika masih ada kurang atau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.